sosial kan, ibu dengan warga kan baik, ini salah kan? Tinggal barangkali aspek yang umum ya kita serahin aja ke aparat. Siapa ya? Ke aparat di jajaran Polres. Tindak lanjut hukumnya kita serahkan dan semua pihak bersikap objektif. Tugas gubernur kan itu, memastikan warganya rukun, memastikan tidak ada pelanggaran hukum, dan kalau ada pelanggaran hukum, biarkan aparat yang bekerja berdasarkan profesionalisme hukum, berdasarkan alat bukti yang ya kan. Pak Kapolsek itu kan ya Pak, ya kan. Kemudian yang berikutnya adalah kerugian warga tidak boleh membebani warga, maka kerusakannya saya ganti, saya siap sertifikat untuk memperbaiki. Tapi yang berikutnya saya memberikan saran ke depan agar bangunannya disesuaikan dengan konstruksi lingkungannya. Karena saya pencinta alam. Ya, kita ini kalau bertuhan pasti selaras dengan alam. Kayak saluran air tidak boleh ditutup, tidak boleh mengganggu. Itu saya bersikap itu pada siapapun. Fungsi saya di situ ingin mengembalikan, menyelaraskan alam di Jawa Barat, mengembalikan keharmonian masyarakat untuk menghormati perbedaan. Yang ketiga, melakukan penegakan hukum. Yang bertugas menegakkan hukum jajaran polisi. Cukup kan? Selesai. Gitu. Dan kemudian bisa melalui buat ini juga. Kebetulan saya punya kerjasama barak militer dan para psikolog, hampir 200 psikolog. Para pelaku yang tengah dibawa ke ranah hukum seperti apa? Ya hukum biarkan bekerja secara objektif berdasarkan kaidah alat bukti. Saya tidak akan mengintervensi. Urusan hukum saya serahkan sepenuhnya prosesnya kepada aparat penegak hukum. 100 juta itu dari pribadi atau dari uang negara Pak? Dari pribadi gubernur berarti 100 juta. Tidak boleh terjadi peristiwa seperti ini. Semua orang harus hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati, perbedaan, menghormati tiap. Ini saya bertemu dengan pendeta. Habis nangis pendetanya. Pendeta apa? Pendeta apa? Pendeta siapa? Perhimpunan Simatupang. Oh, Batak Bapak? Siap, Batak. Oh, Simatupang? Siap. Wah, saya si Garantang, Pak. Nah, ini kebetulan ya kan ada kasus perdata ya, di mana tanah gerejanya itu dijaminkan ke BPR. Siap, Bapak. Kemudian tidak terbayarkan. Siap, Bapak. Akhirnya gerejanya mau disita Siap. oleh BPR. Siap. Nah kan kalau gereja disita oleh BPR kan berarti harus bangun gereja baru. Siap. Nah hutangnya berapa Pak? 6M Pak. 6M. Kalau bangun gereja baru kan nanti lebih mahal lagi, beli tanah lagi, Siap, Bapak. ngurus izin lagi. Kadang-kadang konflik dengan lingkungan, apalagi Siap. ini di Cianjur ya Pak Siap, ya. Bapak. Udah Bapak tenang aja. Siap. Nanti saya mau nyari teman-teman yang sama-sama Kristen. Siap. Para pengusaha yang Kristen. Siap. Untuk sama-sama membantu pembayaran tunggak jaminan terhadap BPR itu. Siap. Sehingga gerejanya bisa tetap berdiri, BPR-nya terlunasi. Siap. Tugas saya memfasilitasi Pak. Ya, Makasih, nanti saya koordinasi dengan teman-teman para pengusaha yang beragama Kristen. Makasih Bapak. Terima kasih Pak. Makasih. Terus jamaahnya Pak, Siap. jangan khawatir. Makasih, Nanti Pak. saya meminta juga bertemu dengan pengadilannya untuk ditunda dulu. Siap. Dan itu Makasih, kita Pak akan Bupati. kumpulin, saya mengkonsolidasikan untuk melakukan Makasih, pembayaran Pak Bupati. lewat jamaah para Kristen. Makasih, Pak ya. Gubernur. Terima kasih ya. Makasih. Terima kasih. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share video saya ini agar video saya bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat. Semoga yang nonton video saya diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan diberikan kelancaran kesehatan, dan dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.